Bab 251 Ketakutan. Rano Watson tiba-tiba merasa bahwa dia dibodohi. Bagaimana dia bisa sampai ke Rose City? Rose City ini menyembunyikan monster yang menakutkan, bukankah Master Grandi mengetahuinya? Master Grandi pasti tahu. Pada saat ini, Rano Watson tiba-tiba menyadari bahwa Master Grandi telah meninggalkan ibu kota provinsi dengan sengaja untuk menarik dirinya ke Flowerix untuk membiarkan dirinya memprovokasi monster yang menakutkan ini. Tinju itu hanya butuh satu pukulan untuk membunuh Ice Dragon. Kekuatan semacam ini, bahkan Broken Sword dalam periode puncaknya di masa muda, mungkin tidak mampu melakukannya. Tapi Grey Z di depannya sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuh sama sekali. Ketakutan. Jangankan memikirkan balas dendam di dalam hatinya, pada saat ini, hati Rano Watson lebih dari ketakutan yang tidak bisa ditekan sama sekali. Bahkan ketika menghadapi pria besar di utara, dia tidak pernah setakut menghadapi Grey Z. Area terlarang di Rose City. Dalam benaknya, 4 kata ini muncul dalam sekejap. Mengapa Master Grandi tidak menyentuh Rose City? Dia tidak meremehkannya, dia tidak berani. Rano Watson tiba-tiba menyadari saat ini, tetapi sudah terlambat. Ice Dragon. Mata Blood Dragon itu merah, dan dia melihat Ice Dragon di depannya, dibombardir dan dibunuh oleh Grey Z. Dia sangat marah. Tyrannosaurus baru saja mati, dan sekarang Ice Dragon sudah mati lagi, dan sekarang dia adalah satu-satunya dari 5 bersaudara. Aku membunuhmu. Sosok kekar Blood Dragon itu bergetar saat ia menginjak tanah, seperti manusia liar, bergegas menuju Grey dengan panik. Wajah Rano Watson pucat. Blood Dragon. Dia ingin mencegah Blood Dragon, tapi pada saat ini, mana mungkin Blood Dragon itu bisa tenang. Mati kau. Dragon itu menggigit bibirnya hingga berdarah, tinjunya meraung, dan dia menghantam Grey Z dengan membabi buta. Masih tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Grey Z masih menyerang. Bang! Tinju kedua orang itu berbenturan lagi. Aura meledak dengan kuat dan tinju Blood Dragon itu tiba-tiba menjadi berdarah. Aku ingin kamu mati. Tapi Blood Dragon itu tidak mundur, seolah-olah dia gila, dia tidak merasakan sakit, hanya kemarahan dan niat membunuh yang gila di matanya. Dia mengangkat tinjunya yang lain dan terus menyerang. Bang! Itu masih sebuah pukulan. Blood Dragon itu menjerit, dan kedua tinjunya kini remuk. Tulang-tulangnya tampak. Dari pergelangan tangan, darah menetes di tanganis yang tidak utuh lagi. Rano Watson melihat dengan terkejut, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Terlalu menakutkan. Ini mengerikan. Bunuh semuanya. Di belakang telinga, suara yang lebih menakutkan datang. Rano Watson melihat ke belakang dengan tiba-tiba merasakan bahwa kakinya hampir goyah. Saudara Zen, 30 orang, tidak. Itu 30 binatang. Seekor serigala memasuki kawanannya, mengamuk gila membunuh anak buahnya. Satu gerakan, sederhana namun sangat kuat, itu semua adalah keterampilan membunuh cukup efektif. Saudara Zen dengan cepat mengulurkan satu tangan, menggenggam leher satu orang, dan tangan lainnya memutar dengan keras dengan satu klik, leher orang itu langsung patah. Dia bahkan tidak melihatnya, dan beralih ke yang berikutnya, meninju dan mengenai pelipisnya. Bang! Satu lagi. Rano Watson ketakutan. Dia melihat orang-orangnya jatuh satu persatu. 300 orang mereka berteriak satu persatu, mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa melarikan diri. Mereka dikejar dan dibunuh dengan gila oleh Brother Zen dan yang lainnya. Dia memandang setiap bawahannya, menangis dan memohon untuk nyawa mereka, tetapi mereka masih tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Rano Watson berteriak, wajahnya sangat muram. Grey, siapa kamu, Grey? Petik 2. Apakah kamu tahu siapa orang di belakangku? Petik 2. Dia berteriak, tetapi tidak berani maju. Bahkan jika kekuatannya lebih kuat dari Ice Dragon dan Blood Dragon, di depan Grey Z, dia tidak ragu bahwa dia pasti akan mati. Dia menatap Grey Z dan mundur. Grey Z tidak berniat mengejarnya. Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Grey Z berkata dengan ringan. Tetapi selama dia berani datang ke Rose City untuk membuat masalah, akhirnya akan sama dengan 2 mayat itu. Bab 252 menggigil. Rano Watson merasakan kulit kepalanya mati rasa.
Grey Z terlalu mendominasi, terlalu sombong. Dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang besar di belakangnya. Ada jeritan terus-menerus di belakangnya. Dari 300 orang yang masih berdiri kurang dari 100 orang. Berapa lama ini? Rano Watson sangat ketakutan. Dia mendongak ke arah Rose City, dan hanya merasa bahwa itu adalah pusaran hitam, lubang hitam. Siapapun yang turun tangan akan dihancurkan. Dia berbalik, dan segera melarikan diri karena takut. Grey Z tidak berniat mengejarnya. Semut semacam ini tidak layak dikejar olehnya. Master Grandi, hadiah ini cukup tulus dariku. Grey Z duduk kembali di kursi dengan wajah tenang, seolah-olah dia baru saja membunuh 2 semut yang tidak menyebabkan perubahan suasana hatinya. Di sisi lain Brother Zen, dia sudah bersemangat. Lebih dari 300 orang melihat Blood Dragon dan Ice Dragon mati secara tragis. Rano Watson melarikan diri dengan panik. Siapa lagi yang bisa bertahan? Satu persatu telah menakuti jiwa mereka. Mereka lari putus asa, tanpa menoleh ke belakang, dan tidak berani mengambil sepatu jika terjatuh, berteriak-teriak dan kabur, hanya ingin menjauh dari Rose City. Mereka tidak ingin berada di dekat Rose City lagi sepanjang hidup mereka, dan mereka tidak ingin lagi mendengar kata Rose City. Bau darah yang menyengat, apalagi ketika angin bertiup. Brother Zen dan yang lainnya, satu persatu terengah-engah, tubuh mereka gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kegembiraan. Mereka tidak menyangka bisa menjadi begitu kuat. Mereka tidak menyangka Grey Z akan begitu kuat. Ini adalah pria seperti dewa. Area terlarang di Rose City. Di dalam hati mereka, keempat kata ini sekarang akan berakar. Rose City adalah area terlarang yang dibuat oleh Grey, dan area terlarang yang dijaga oleh mereka. Siapapun yang berani membuat masalah di sini, tidak peduli siapa itu, niscaya akan mati. Hapus jejaknya dan pergi. Grey Z telah mengajari semua orang yang harus diajar. Dalam pertempuran ini, dia cukup puas dengan kinerja Brother Zen dan yang lainnya. Grey Z pergi dengan Brother Zen dan yang lainnya. Selusin mobil dari Colorix masih ada di sana, tetapi tidak ada yang bisa berdiri. Bau darah yang menyengat membuat orang mual. Saat itu, di jalan raya, bos besar mulai datang. Cepat, berkendara lebih cepat, dia berteriak. Bahkan jika kita mati, kita akan bertarung dengan bajingan Rano Watson. Membunuh 1 saja sudah cukup, membunuh 2 sudah cukup. Mobil tiba-tiba direm. Kepala bos besar membentur pintu mobil, dan tiba-tiba membengkak. Kakak. Saat dia melaju tinggi, suaranya bergetar, tangannya dengan kuat memegang setir, dan punggungnya terasa dingin. Di tempat itu mereka diserang oleh Grey terakhir kali. Tapi sekarang, Rano Watson yang diserang. Apa? Bos besar itu menoleh dan melihat keluar jendela, dan seluruh tubuhnya langsung mati rasa. Selusin mobil dengan plat nomor Colorix masih terparkir di pinggir jalan, dan di samping mobil-mobil itu. Wow, begitu bos besar membuka pintu mobil, bau darah yang kuat menyerbu wajahnya, dia tidak bisa menahannya, dan dia membuka mulut dan muntah. Ferry Salz dan yang lainnya turun dari mobil, hal yang sama juga terjadi, perutnya hampir terbalik. Puluhan orang berlutut di tanah dan muntah dalam waktu yang lama sebelum mereka naik kembali ke dalam mobil dan menutup jendela dengan rapat. Semuanya tampak pucat, tidak mampu mengendalikan tubuh, dan menggigil. Bab 253. Tanah terlarang. Mereka tidak berani memikirkan pemandangan di luar mobil, mereka tidak berani membayangkan apa yang terjadi. Sangat mengerikan. Rano Watson memiliki total 3 master, dan sejumlah besar bawahan, tetapi pada akhirnya, seolah-olah mereka memasuki rumah jagal alih-alih balas dendam. Masuk ke rumah jagal. Hanya memikirkannya, bos besar itu terasa tidak nyaman di perutnya. Jendela tutup rapat. Dia menahan rasa mualnya dan tidak berani melihat keluar. Berbalik dan segera pergi. Pergi dari sini. Dia tidak berani untuk melihat lagi, tetapi ketika dia menutup matanya, dia melihat gambar yang mengerikan. Tangan Ferry Salz gemetar, berbalik dan pergi, sampai dia melaju keluar beberapa kilometer. Dia merasa kakinya masih gemetar, bahkan ketika dia menginjak pedal gas, dia gemetar. Area terlarang di bagian selatan. Mulai hari ini, kawasan terlarang ini benar-benar dibuktikan. Ketetapan ini sepenuhnya diakui dengan kejadian atas Rano Watson dan yang lainnya.
Mereka bahkan melihat mayat Ice Dragon dan Blood Dragon, dan peti mati itu pasti di dalamnya mayat Mino Watson dan mayat Tyrannosaurus. Meskipun mereka tidak melihat Rano Watson, mereka ingin tahu seperti apa Rano Watson akan berakhir. Bos besar benar-benar ketakutan, itu ketakutan dari lubuk hatinya. Bahkan Very Sals, yang mengira Grey Z pasti akan mati kali ini, menutup mulutnya erat-erat saat ini, takut begitu dia membuka mulutnya, dia tidak bisa menahan muntah lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah memprovokasi Grey Z dalam hidup ini, dan lebih suka bunuh diri daripada memprovokasi monster seperti Grey Z. Seseorang segera datang untuk menangani tempat itu, seolah tidak ada yang terjadi, tetapi berita itu tidak dapat diblokir sama sekali, dan tidak ada yang dengan sengaja memblokirnya. Rano Watson dikalahkan. Orang kuat ini datang dari Colorix, semua orang ingin melihat, semua orang menunggu untuk melihat Rano Watson membunuh orang-orang di lingkaran bawah tanah bagian selatan, semua menutup mulut mereka saat ini. Diam-diam mulai mengakui tanah terlarang di bagian selatan itu. Bahkan Rano Watson dikalahkan. Sosok kuat yang mengusir Master Grandi ini dikalahkan di Rose City, sebuah kota kecil di daerah bagian selatan provinsi Flowerix. Tyrannosaurus terbunuh, Ice Dragon terbunuh, Blood Dragon terbunuh, putra tunggal Rano Watson juga terbunuh. Hanya karena mereka semua menyinggung wilayah terlarang di bagian selatan. Bahkan keberadaan Rano Watson tidak diketahui, dan mungkin dia tidak akan hidup lama. Untuk sementara, bos besar di ibu kota provinsi yang telah menyerah kepada Rano Watson sebelumnya menjadi panik lagi. Mereka tidak khawatir Master Grandi akan kembali lagi, tapi Grey Z dari bagian selatan akan menemukan mereka. Bagaimanapun, mereka mengkhianati lingkaran bawah tanah Flowerix, tetapi Grey Z tidak peduli. Bahkan Rose City tidak menanggapi, seolah tidak ada yang terjadi. Yang menarik, investasi terus bertambah, dan pembangunan tetap berkembang, tatanan kehidupan semakin baik dan lebih baik, suasana kehidupan semakin kuat, dan rasa bahagia terus meningkat. Tampaknya tidak ada yang tahu sama sekali bahwa peristiwa berdarah seperti itu telah terjadi di perbatasan kota Rose City. Pada saat yang sama, semua orang berada dalam bahaya di lingkaran bawah tanah kota Colorix. Semua orang khawatir bagian selatan akan melakukan serangan balik dan balas dendam dalam jumlah besar. Rano Watson dikalahkan, siapa lagi yang bisa menghentikan keperkasaan daerah bagian selatan? Tapi tetap saja, Rose City tidak menanggapi. Tak lama kemudian, muncul berita bahwa daerah bagian selatan adalah daerah terlarang. Selama Anda tidak pergi ke sana untuk menimbulkan masalah, Anda akan aman. Meski entah dari mana asalnya berita itu, setidaknya hal itu membuat banyak orang menghela nafas lega. Grey Z tidak mengatakan apa-apa saat menghadapi peristiwa itu, dan kembali ke Rose City dan melanjutkan hidupnya. Zen dan yang lainnya, tanpa lelah terus mengabdikan diri pada pelatihan yang lebih gila. Orang gila yang telah merasakan manisnya usaha hanya akan menjadi semakin gila. Rano Watson tidak berani kembali ke Colorix. Dia juga tidak berani tinggal di Flowerix, kedua tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya baginya sekarang. Dia khawatir Grey Z akan mengejar dan membunuhnya, dan benar-benar melenyapkan dirinya. Bab 254. Perang takkan pernah usai. Rano Watson hanya menghela nafas lega saat bersembunyi di tempat tersembunyi yang telah dia atur sebelumnya. Semua saudara di sekitarnya sudah mati. Putra saya satu-satunya juga sudah mati. Semua mati di tangan pria menakutkan Grey Z itu. Sampai saat ini, ketika dia memikirkan adegan serangan Grey Z di benaknya, dia tidak bisa menahan ketakutan. Terlalu kuat. Rano Watson menarik napas dalam-dalam. Bahkan para master dari keluarga raksasa di utara yang besar mungkin tidak sekuat itu. Dia telah melihat para master sejati dan tahu betapa menakutkannya para master seni bela diri sejati itu. Karena ini, dia merasa Grey Z tidak terduga. Saya harus pergi ke utara, kali ini kerugiannya terlalu besar, saya khawatir orang itu akan menyalahkanku. Sekarang tidak hanya lingkaran bawah tanah Flowerix yang hilang, bahkan Colorix mungkin tidak dapat dipertahankan, tanpa kekuatan yang cukup akan sulit untuk bertahan hidup. Rano Watson terlihat agak gusar ketika dia memikirkan amarah orang di utara itu, dia khawatir harga atas kegagalan ini akan sedikit tinggi. Tetapi sekarang, apakah itu Colorix atau Flowerix, itu adalah tempat yang salah buatnya, dan dia harus segera pergi.
Menarik napas dalam-dalam, Rano Watson mengeluarkan sebotol air mineral dari lemari es dan menuangkannya. Dia melarikan diri jauh-jauh, tidak makan apa-apa, setetes air pun tidak. Saat ini, ia benar-benar lelah, namun tetap tidak berani istirahat. Gray, aku akan membalas dendam. Rano Watson membuang botol airnya, membuka pintu dan pergi. Begitu dia membuka pintu, Rano Watson merasakan hawa dingin di punggungnya, dan nafas berbahaya langsung terasa. Kong! Tanpa menoleh ke belakang, Rano Watson langsung mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menebasnya di belakangnya. Kedua pedang itu bertabrakan dan menyala terutama di kegelapan. Pedang patah. Broken sword. Rano Watson berteriak, matanya terbelalak. Kamu datang untuk membunuhku. Saudara-saudaramu sudah mati, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan mereka. Dalam kegelapan, suara dingin datang. Emre Chas keluar perlahan, wajahnya tenang, dia memiliki pedang di tangannya. Kepala pedangnya patah. Sepertinya sudah beberapa tahun, tapi jumlah orang yang mati di bawah pedang patah ini tidak terhitung. Hanya mengandalkan dirimu. Kamu sudah tua dan lemah ingin membunuhku. Bermimpi. Petik 2. Rano Watson mencibir, memegang belati dalam postur siap bertarung hidup dan mati, tetapi di dalam hatinya dia ingin melarikan diri. Harus kabur. Dia tidak tahu apakah ada trik licik Emre Chas, mungkin Emre Chas tidak, tapi Master Grandi pasti akan memilikinya. Begitu mereka memutuskan untuk melakukannya, mereka tidak akan dengan mudah memberikan dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Larilah. Melihat Emre Chas hendak melakukan sesuatu, hati Rano Watson tenggelam, pergelangan tangannya terbanting, dan belati terbang menuju pintu depan Emre Chas. Dia tidak terlalu peduli dan berbalik untuk melarikan diri. Karena aku tahu kamu ada di sini, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Master Grandi telah mengetahui tempat persembunyian tersembunyi ini, tetapi dia baru menggunakannya hari ini. Rano Watson tidak terlalu peduli, dia berlari 2 langkah, dan tiba-tiba merasa sedikit lemah di lutut dan kakinya, dan dia hampir tidak bisa berdiri teguh. Kamu meracuni airnya. Itu semua adalah air mineral yang tersegel. Rano Watson tidak berani minum air lain, tapi tanpa diduga, dia masih bisa diracuni. Efek obat datang dengan sangat cepat, Rano Watson merasa pusing, dan jatuh terduduk tidak bisa melarikan diri. Emre Chas berjalan dengan tenang, menatap Rano Watson, masih tanpa ekspresi. Kamu mencoba untuk memulai perang antara dua kekuatan besar. Rano Watson tersentak dan berkata dengan marah. Kapan perang berhenti? Tidak ada omong kosong tambahan dari si pedang patah. Pedang yang patah di tangannya tiba-tiba terayun, dan sebuah kepala manusia terbang. Bab 255 Pisau tak terkendali. Villa di luar kota provinsi Flowerix. Di atas meja kopi ada kepala seseorang, itu kepala Rano Watson. Master Grandi melihat dan tidak peduli dengan darah yang mengalir di meja kopi. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu keluar sekarang. Apakah kamu tahu mengapa kamu keluar? Dia sedang berbicara dengan orang yang hidup, seolah Rano Watson tidak mati sama sekali. Karena kamu terlalu berani untuk masuk. Kamu bisa menahannya selama lebih dari 10 tahun, dan kenapa tidak menahan untuk beberapa tahun lagi? Hei, kita semua menjual hidup kita kepada orang lain, kamu benar-benar menjual hidupmu. Master Grandi melambaikan tangannya. Emre Chas mengangkat kepala Rano Watson. Di meja kopi, darah masih ada, tapi Master Grandi tidak peduli sama sekali dan terus membuat teh dengan santai. Namun, ekspresinya agak serius, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Hasil ini adalah apa yang dia duga, tetapi cara menghasilkan hasil ini di luar imajinasinya. Terlalu kuat. Dalam benak Master Grandi, hanya ada satu pikiran saat ini. Gray terlalu kuat. Sangat kuat. Menakutkan. Kekuatan keluarga Watson tak terkalahkan di Colorix, bahkan jika ada pedang patah di sisinya, itu hanya bisa memastikan bahwa kedua belah pihak dalam damai. Namun, mereka semakin tua, dan dalam beberapa tahun, mereka pasti tidak akan menjadi lawan Rano Watson. Ketika saatnya tiba, lingkaran bawah tanah kota provinsi Flowerix secara alami akan menyerah. Tapi sekarang, Rano Watson sudah mati, dan tidak ada orang kuat lain yang masih hidup. Hanya karena Gray. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Gray Z tampak berbahaya bagi manusia dan hewan.
Saya meminjam pisau yang bagus, sayang ini pisau yang tidak bisa dikendalikan. Master Grandi sakit kepala. Grey Z bermaksud bahwa dia tidak akan membunuh setelah menghabisi Watson. Dia mengerti bahwa ini adalah tanggapan Grey Z terhadap dirinya setelah memasuki permainan yang dia atur. Dia mengungkapkan ketulusan, bagaimana dengan dirinya. Mereka mengatakan saya adalah seekor rubah tua, dan kamu adalah seekor rubah kecil. Master Grandi tertawa, wajahnya bukanlah kebencian tidak berbahaya tapi senyum kekaguman. Broken Sword kembali, dan aura pembunuhan di tubuhnya masih menakutkan, dan kebanyakan orang bahkan tidak bisa mendekat. Apa rencananya selanjutnya? Suaranya selalu dingin. Kembali ke kota provinsi, kata Master Grandi. Emre Chas terdiam sejenak. Sisi utara sudah agak tidak sabar. Master Grandi mencibir. Keluarga di utara, kapan mereka bersabar? Setelah sekian tahun, berapa banyak uang yang telah dihasilkan untuk mereka dengan bekerja keras, tetapi hasilnya apa yang mereka lakukan pada dirinya? Dia benar-benar tidak tahu. Dia belum sepenuhnya menua, dan ada hal-hal yang bisa dia lakukan, yang merupakan nilai guna, tapi kali ini serangan Rano Watson membuat Master Grandi berada di bawah banyak tekanan, dan bahkan membuat sisi utara sangat tidak puas. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, karakter dalam keluarga itu lebih memperhatikan gengsi mereka. Wajah Master Grandi adalah wajah mereka, yang tentu saja membuat mereka sangat tidak puas karena disangka menyerah pada Watson. Jika bukan karena kepentingan besar, mereka tidak akan pernah membiarkan Master Grandi bertindak begitu sembrono. Tapi dalam beberapa tahun, ketika Master Grandi menjadi tua, pada saat itu, dia adalah harimau tanpa gigi, dan dia bahkan sudah tidak memiliki kualifikasi untuk menjaga pintu. Ini mungkin sudah waktunya. Suasana hening beberapa saat, Master Grandi berbicara dan memandang Emre Chas dengan serius. Kamu telah bersamaku selama lebih dari 20 tahun, dan semuanya telah terbayar. Jika kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Emre Chas menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Orang sepertiku tidak bisa berakhir dengan baik. Ada senyuman di wajah Master Grandi, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Selama kita hidup indah sebagai anjing orang utara, tapi ada begitu banyak kesedihan di baliknya. Seharusnya kau tidak terlibat, tapi aku harus terlibat. Nada suara Emre Chas tegas. Bab 256. Lainnya, tidak layak. Master Grandi sudah lama tidak berbicara, melihat Emre Chas, dia hanya menghela nafas. Ayo kembali. Tanpa ragu-ragu, Master Grandi selalu menjadi orang yang menentukan, langsung membawa kepala Rano Watson kembali ke kota provinsi. Dalam sekejap, seluruh lingkaran bawah tanah kota provinsi Flowerix bergetar lagi. Master Grandi kembali. Apalagi, sambil membawa kepala Rano Watson. Apa artinya ini? Master Grandi baik-baik saja. Itu adalah Rano Watson yang dalam masalah, dan Rano Watson adalah orang yang meninggal. Rano Watson berasal dari kekuatan yang kuat, tetapi kepalanya telah hilang, dan tubuhnya terpisah. Mereka yang mengkhianati ibu kota provinsi dan menyerah kepada Rano Watson bahkan lebih ketakutan saat ini. Mereka takut Master Grandi melunasi hutang khianat mereka, dan pedang patah dari Broken Sword tiba-tiba jatuh di leher mereka dan mengambil nyawa mereka. Begitu pula bos besar, meski dia orang yang selalu mematuhi Master Grandi, dia juga merasakan ketegangan dan depresi yang sama. Mereka tahu betul bahwa Grey Z lah yang membunuh keluarga Watson, tetapi Master Grandi bukannya meremehkan itu. Harimau tua seringkali lebih ganas. Namun, Master Grandi tidak mengambil tindakan apapun, tidak membalas dan tidak mengatakan apapun, seolah-olah dia kembali dari liburan dan tidak terjadi apa-apa. Klub Blue Sky dibuka kembali, dan semuanya seperti biasa kecuali kepala Rano Watson, tidak ada yang menakutkan. Bos besar dan lainnya menghabiskan beberapa hari dalam kepanikan sebelum sepenuhnya memahami bahwa Master Grandi benar-benar tidak bermaksud untuk membalas mereka setelah musim gugur. Untuk suatu waktu, Master Grandi dari ibu kota provinsi kembali, dan raja baru di bagian selatan juga bangkit. Bagaimana bisa ada dua raja di satu tempat? Bagian selatan membunuh Tyrannosaurus dan 3 master lainnya. Master Grandi kembali dengan kepala Rano Watson. Semua orang menduga bahwa krisis eksternal telah terangkat dan hal berikutnya mungkin adalah pertempuran internal. Bagaimana satu gunung bisa menampung 2 harimau?
Semua orang melihat dalam ketegangan dan kecemasan, dengan cemas menunggu pertempuran itu pecah. Bahkan banyak orang yang ragu-ragu di sisi mana mereka akan berpihak. Mereka tidak akan pernah bisa membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Namun, sekali lagi mereka salah menebak. Klub Blue Sky mengeluarkan surat undangan, dan ulang tahun Master Grandi akan segera dirayakan. Setiap keluarga menerima surat undangan pada hari ulang tahunnya yang ke-50. Ini agak menakutkan, tidak tahu apakah ini pesta yang bertujuan rahasia. Di sisi lain Rose City, Emre Cas secara pribadi mengirimkan undangannya. Kecuali dia, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk pergi ke bagian selatan dan mengirim undangan ke Grey Z. Itu masih di taman, Grey Z sedang duduk di bangku. Baru-baru ini, Dara Syam benar-benar memintanya untuk mengurangi rokok. Grey Z tidak lagi berani merokok di depannya, dan hanya melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Ulang tahun Master Grandi. Grey Z melihat undangan itu. Itu tidak mudah. Dia hanya mengatakan 3 kata yang tidak mudah, dan Emre Cas secara alami mengerti. Memang tidak mudah bagi orang seperti mereka untuk hidup sampai usia 50 tahun, apalagi hidup gemilang selama bertahun-tahun. Tapi ini mungkin dan mungkin tahun terakhir. Maukah kamu pergi? Emre Cas tidak banyak bicara. Apakah kamu ingin aku pergi? Aku berharap kau mau datang. Emre Cas melirik Grey Z. Saya harap saya memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Anda. Pertempuran hidup dan mati. Grey Z menghembuskan asap, tersenyum dan menatap si pedang patah, lalu menggelengkan kepalanya. Bukannya aku menyinggung senior, tapi kamu benar-benar bukan lawan saya. Dia melirik ke pinggang Emre Cas, dan dia tahu bahwa pedang patah adalah pedang yang lembut tersembunyi di pinggang Emre Cas. Itu tajam dan mematikan. Emre Cas tidak berbicara, dan tidak membantah. Pada level mereka, tidak ada gunanya berdebat. Dia harus mengakui bahwa dia memang bukan lawan Grey Z. Bahkan jika aku mati, aku hanya ingin mati di bawah tanganmu. Suasana hening beberapa saat. Emre Cas berkata dengan serius. Yang lainnya, tidak pantas membunuhku. Bab 257. Apa maksudnya? Nada suara Emre Cas sangat serius, dia jarang berbicara dengan nada ini sepanjang hidupnya. Hanya ketika dia serius dan paling serius dia bisa berbicara seperti ini. Yang lainnya, memang benar mereka tidak pantas membunuhmu, tapi bagaimanapun juga kau tidak akan mati di bawah tanganku. Grey Z selesai merokok, langsung melipat undangan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak sopan, jika itu orang lain yang melipat undangan Master Grandi. Emre Cas sudah memenggal kepalanya dengan pedang patahnya. Tapi Grey Z itu berarti dia akan pergi. Sampai jumpa. Emre Cas tidak banyak bicara, melengkungkan tangannya, berbalik dan pergi. Jika kamu 10 tahun lebih muda, maka kita masih bisa bertarung. Grey Z berbicara setelah Emre Cas mengambil selusin langkah. Dia berhenti. Cobalah untuk hidup selama mungkin. Emre Cas mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan menghilang. Grey Z memperhatikan punggung Emre Cas menghilang, dan tahu di dalam hatinya bahwa Emre Cas sudah membuat keputusan, yang mengartikan dia pasti akan mati. Sebelum dia meninggal, Emre Cas ingin bertarung dengannya, yang mungkin merupakan keinginan terakhirnya. Namun, Grey Z tidak akan memenuhinya. Dia mengeluarkan permen karet dari sakunya, mengambil sepotong permen itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan keras, tidak merasa cukup, memasukkan permen karet lainnya ke dalam mulutnya lagi, mengunyahnya dengan liar untuk sementara, dan menghirupnya ke dalam tangannya. Kamu tidak bisa mencium bau asapnya, kan? Kembali ke grup Syam, kantor Dara Syam. Begitu dia masuk, Dara Syam mengangkat kepalanya dan sedikit mengenduskan hidungnya, seperti kucing-kucing kecil, dengan tajam mencium sesuatu. Zen ini, anak ini semakin tidak peka, dan dia berani merokok di lift. Grey Z memarahi Zen dengan kata-katanya. Itu membuatku berbau asap, lain kali dia melakukan ini, akan kusuruh Juan membereskannya. Dara benar-benar menatap Grey Z dengan curiga, dan melihat dari atas dan ke bawah, dan melihat bahwa ekspresi Grey Z tidak mencurigakan. Dia lalu mengangguk. Bicaralah dengan Brother Zen juga. Merokok buruk bagi kesehatannya. Berhenti lebih awal.
Yah, aku pasti akan memberitahunya. Saat ini, Brother Zen, yang sedang berlatih dengan antusias di tempat pelatihan pinggiran kota, bersin lebih dari selusin kali. Grey Z tidak mendekati darah Syam, dan bersandar di sofa, memasukkan gula jeruk ke mulutnya. Siap, baiklah, detail proyek telah didiskusikan, dan ayah membenarkan bahwa tidak ada masalah, jadi dia akan pergi ke ibu kota provinsi untuk menandatangani kontrak. Dara benar-benar tampak sedikit bersemangat. Perusahaan Syam Group akan memasuki ibu kota provinsi. Hanya dalam 3 bulan, perkembangan Syam Group hampir menjadi keajaiban. Semua berjalan sangat lancar, bahkan jika ada beberapa masalah, mereka semua dapat menyelesaikannya dengan baik. Bagi Dara Syam ini juga merupakan latihan yang sangat baik, yang memungkinkan kemampuannya meningkat dengan sangat cepat. Tentu saja dia tahu bahwa ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan Grey Z. Tetapi ketika dia akan memasuki ibu kota provinsi, dia masih sedikit gugup, selalu merasa itu sepertinya terlalu cepat. Grey, apakah menurutmu kecepatan perkembangan kita terlalu cepat? Sekarang adalah era yang serba cepat, semuanya harus cepat, kata Grey Z samar-samar dengan jeruk di mulutnya. Tentu saja, beberapa seharusnya tidak terlalu cepat, itu akan mempengaruhi interaksi antara suami dan istri. Dara Syam mendengarnya, tapi tidak bereaksi, tapi malah mengerti apa arti interaksi antara suami dan istri, dia langsung tersipu. Apakah Grey Z memberi kode pada dirinya? Sepertinya dia belum pernah berinteraksi dekat dengan Grey Z, tapi itu terlalu memalukan. Untuk beberapa alasan, Dara tiba-tiba teringat bahwa ketika Grey Z berada di pemandian air panas bersama Grey Z, sosok Grey Z penuh dengan kekuatan. Bab 258. Orang tua kesepian. Istri, mengapa kamu tersipu? Grey Z melirik Dara Syam. Apakah kamu tidak nyaman? Tidak, Dara Syam berkata dengan tergesa-gesa. Melihat bahwa Grey Z tidak bermaksud untuk bangun dan berjalan, dia menghela nafas lega. Dia sekarang sedikit takut untuk terlalu dekat dengan Grey Z, karena begitu dia mendekat, tubuhnya akan selalu merasakan perasaan yang aneh. Saya akan pergi ke ibu kota provinsi untuk menandatangani dalam beberapa hari, apakah kamu ingin pergi dengan saya? Dara benar-benar mengubah topik pembicaraan. Tidak peduli hal penting apa yang dilakukan, Grey Z akan selalu di sisinya, dia sudah terbiasa. Yah, tentu saja, Grey Z berkata, aku akan pergi denganmu. Dengan kata-kata Grey Z, Dara benar-benar merasa jauh lebih nyaman. Terima kasih suamiku. Kalau begitu aku akan kerja dulu, dan kita akan pulang untuk makan malam setelah selesai. Dara sangat sibuk lagi. Grey Z menarik napas di tangannya lagi, dan tidak bisa menahan umpatan dalam hatinya. Jenis permen karet apa yang tidak dapat menyegarkan napas sama sekali. Iklannya berani menipu orang, dan tunggu saja sampai bangkrut. Syam Group sekarang berkembang sangat cepat dan akan segera hadir. Ini telah menjadi sebuah perusahaan yang banyak media berita berebut untuk dilaporkan. Budaya perusahaan Syam telah memicu diskusi hangat di antara banyak orang. Karena Syam tidak menganggap menghasilkan uang sebagai hal yang paling penting, maka tidak perlu bertanggung jawab kepada pemegang saham lain, lagi pula keluarga Syam adalah satu-satunya pemegang saham dalam grup Syam. Selain memastikan operasi dan meningkatkan tunjangan karyawan, sebagian besar uang yang diperoleh Syam diinvestasikan dalam pembangunan usaha kesejahteraan publik Rose City. Hanya dalam 3 bulan, donasi Syam telah mencapai 600 juta. Ini membuka pemahaman orang tentang perusahaan komersial. Sertifikat dan panji-panji digantung di dinding kehormatan markas Syam Group. Selain pujian resmi, ada lebih banyak pujian yang dikirim sendiri oleh orang dan lembaga yang menerima bantuan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan reputasi Syam Group di daerah selatan. Sekarang, tidak terhitung berapa banyak pencari kerja yang ingin bekerja di Syam Group, dan bahkan menganggap ini sebagai pencapaian tertinggi dalam karir mereka. Harvey Syam dan Dara Syam sangat senang dengan segalanya sekarang. Mereka memiliki motivasi yang lebih besar untuk bekerja dengan baik, sehingga mereka dapat membantu lebih banyak orang. Memasuki ibu kota provinsi adalah langkah pertama dan terpenting bagi Syam Group untuk memperluas wilayah perusahaannya. Waktu, tempat yang tepat, dan orang-orang sudah tersedia. Mengambil langkah ini tentu saja masalah. Dara Syam secara pribadi bertanggung jawab atas penandatanganan ini.
Grey Z pergi bersamanya, dan bahkan mengatur agar Dara Syam menjadi orang kedua, ke-6, ke-7, ke-8 untuk memastikan bahwa Dara benar-benar aman. Mengenai keselamatan Dara, Grey Z tidak pernah mengendur sedikit pun, dan dia tidak mengizinkan adanya kecelakaan. Nomor 2 mencoba yang terbaik. 30 orang memainkan beberapa permainan sebelum bersaing memperebutkan tempat. Bahkan jika mereka meninggal, mereka pasti ingin saudara ipar mereka, Dara Syam, menjadi perhatian. Semuanya berjalan lancar. Dara benar-benar tampak sedikit bersemangat, diam-diam mengepalkan tangan kecilnya, tampak seperti gadis kecil. Ketika pekerjaan itu berhasil diselesaikan, Grey Z meminta orang lain untuk mencari tempat untuk merayakannya, biayanya tidak terbatas, dan dia tak peduli. Dia meminta saudara Zen untuk mengemudi, membawa Dara Syam ke klub Blue Sky untuk menghadiri makan malam ulang tahun Master Grandi. Seringkali ada jamuan makan setelah perayaan, tapi dia khawatir ini adalah yang terakhir kali untuk ulang tahun Guru Grandi. Tempat apa ini? Dara benar-benar terkejut saat melihat singa besar di depan pintu. Mengapa Grey Z tidak membiarkan dirinya merayakannya bersama para karyawan? Ada seorang lelaki tua di hari ulang tahunnya, dan dia mengundangmu ke sini untuk makan makanan lezat. Grey Z tersenyum. Orang tua ini sangat miskin dan kesepian. Dia tidak pernah berulang tahun dalam hidupnya. Ini sudah usia 50 tahun. Tidak banyak kesempatan. Dara Syam merasa bahwa dia masih sedikit tidak mau, dan tiba-tiba tidak tega. Sangat menyedihkan. Kalau begitu mari kita menemaninya di hari ulang tahunnya hari ini. Bab 259. Halo, orang tua yang kesepian, betapa menyedihkannya itu. Dara Syam merasa tak tega ketika memikirkannya. Setelah keluar dari mobil, dia meraih tangan Grey Z dan bersiap untuk memasuki klub Blue Sky. Dia belum pernah ke tempat semacam ini. Melihat gaya arsitektur dan dekorasinya, itu pasti bukan tempat kelas rendah. Dara Syam sebenarnya sedikit gugup. Tapi dengan Grey Z di sisinya, dia tidak takut pada apapun. Ketika Grey Z tiba di pintu terbuka dengan cepat dan Butler Zuko segera keluar. Tuan Z, Anda di sini. Butler Zuko berkata dengan hormat dengan senyum di wajahnya. Melihat Dara Syam di sebelah Grey Z, Butler Zuko secara alami tahu siapa ini. Dia sedikit terkejut bahwa Grey Z benar-benar membawa Dara Syam, dan dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Selamat datang di Nona Syam. Halo, Dara Syam menanggapi dengan sopan. Silahkan. Butler Zuko membungkuk sedikit dan membuat isyarat. Kecuali Grey Z, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk membiarkan Butler Zuko keluar untuk menemuinya secara pribadi. Demikian pula, tidak ada yang berani datang selarut ini. Bos besar dan lainnya sudah datang lebih awal. Mereka sedikit khawatir, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Setelah menerima surat undangan dari Master Grandi, banyak orang yang benar-benar ragu-ragu di dalam hati mereka, khawatir apakah itu adalah pesta pembantaian. Begitu mereka pergi, mereka tidak bisa kembali lagi. Tapi bagaimanapun juga, mereka sudah datang, jadi tidak berani berhenti. Saat ini, para bos dari 7 atau 8 provinsi dan kota sedang duduk bersama, mengobrol satu sama lain dan membicarakan pemandangan. Atau bicaralah dengan suara pelan untuk menguji apakah pihak lain tahu jenis angin apa yang akan bertiup kota provinsi selanjutnya. Kecuali bos besar, semua orang tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah satu kali, dan jika mereka berani melakukan kesalahan lagi, itu pasti jalan kematian. Master Grandi tidak menyelesaikan dengan mereka kali ini, itu tidak berarti Master Grandi tidak peduli. Hanya saja mungkin belum waktunya untuk melunasi hutang pengkhianatan itu. Bahkan bos besar pun agak tidak nyaman. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa satu gunung tidak dapat mentolerir 2 harimau. Jika Grey Z dan Master Grandi ingin dia memilih pilihan apa yang harus dia buat, dia tidak mampu menyinggung perasaan keduanya. Tuan Z ada di sini. Sebuah suara datang dari luar. Dalam sekejap, semua bos itu berdiri seperti tersambar petir. Semuanya tampak serius dan tidak berani bergerak. Grey Z menuntun Dara Syam dan melangkah masuk. Bos besar dan bos lainnya berdiri di kedua sisi, menatap dengan hormat. Melihat Grey Z dan yang lainnya memasuki ruang tamu, mereka berteriak serempak. Selamat datang, Tuan Z. Suara-suara itu rapi, seolah-olah mereka telah berlatih.
Ekspresi Grey Z acuh tak acuh, hanya melambaikan tangannya, bahkan tanpa melihat orang lain. Dara benar-benar terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Mereka yang berdiri tampaknya sangat takut pada Grey. Tapi melihat pakaian dan aura mereka, mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Mengapa mereka begitu sopan kepada Grey? Tidak, itu bukan saja sopan tapi menghormati. Dara benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia memandang beberapa orang dengan rasa ingin tahu, dan semua orang memperhatikannya. Wanita yang bisa dituntun oleh Grey Z. Kakak ipar. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan kemudian orang-orang yang lain membungkuk dengan hormat dan berteriak. Halo kakak ipar. Dara benar-benar terkejut. Kenapa mereka begitu sopan pada dirinya? Halo. Dara benar-benar orang yang sopan. Ketika orang lain menyapanya, dia pasti akan merespon. Dia mengangguk sedikit dan menjawab sambil tersenyum. Setelah berbicara, Grey Z menariknya ke samping. Duduk. Dara Syam menoleh dan berbisik. Semua orang berdiri. Jangan khawatirkan mereka. Grey Z melirik ke bos besar dan yang lainnya. Jika kamu tidak duduk, mereka tidak berani duduk. Bab 260. Dara benar-benar mengeluarkan suara lembut ingin bertanya mengapa, tetapi dia masih tidak bertanya dan duduk dengan bermartabat. Melihat Grey Z dan Dara benar-benar duduk, bos besar dan lainnya menarik napas lega, lalu duduk dengan hati-hati. Tapi tidak ada yang berani bicara. Jangan bicara, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Terutama bos besar, dia melihat pemandangan mimpi buruk di jalan provinsi dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dibawa oleh keluarga Watson yang dibiarkan hidup, itu hanyalah rumah jagal. Dan pria yang membuat semua ini adalah pria di depannya yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan bahkan sangat mencintai istrinya. Sekelompok orang tidak berbicara, dan suasananya sedikit aneh. Grey Z tidak peduli, tetapi Dara benar-benar tidak nyaman. Bicaralah. Grey Z melihat ini dan membuka mulutnya. Apa yang harus dibicarakan? Beberapa orang besar segera sibuk mengobrol. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka bicarakan atau apa yang ingin mereka bicarakan, tapi Grey Z meminta mereka untuk bicara. Mereka tidak berani tidak berbicara. Mereka tampaknya sangat takut padamu. Dara Syam berbisik. Apakah kamu menindas orang lain? Grey Z berkata, aku hanya berani mengganggumu. Dara Syam tersipu dan berhenti berbicara. Hampir waktunya, dan Butler Zuko masuk dan berkata sambil tersenyum. Semuanya, Master Grandi telah mengganti pakaiannya, silahkan masuk ke aula. Grey Z bangkit dan menarik Dara untuk bangun, dan bos lainnya baru berani untuk berdiri. Sekelompok orang berjalan ke aula samping, meja bundar besar itu tampak sangat megah, jelas bukan meja biasa. Tuan Z, silahkan. Butler Zuko mengatur tempat duduk satu persatu. Grey Z secara alami menempati posisi kedua, diikuti oleh Dara Syam, yang mengikuti Grey Z, dan yang lain tidak ada yang peduli tentang urutan. Mereka hanya mengikuti. Semua orang tahu bahwa selama Grey Z ada di sini, tidak ada orang lain yang layak diperlakukan hormat. Segera, suara langkah kaki datang, dan segera terdengar ledakan tawa yang hangat. Semua orang menunggu untuk waktu yang lama, saya benar-benar minta maaf. Master Grandi masuk, mengenakan setelan jas baru, wajahnya memerah, dan dia tampak seperti malaikat yang tersenyum. Master Grandi, bos besar dan yang lainnya segera bangkit dan berteriak dengan hormat. Dara Syam melihat ini dan ingin berdiri, tetapi melihat Grey Z tidak bergerak. Grey Z, dia berteriak pelan. Grey Z tetap bergeming, meraih tangannya, dan berbisik pelan. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu terlihat seperti orang luar pada Master Grandi. Ini Dara kan? Master Grandi tidak peduli dengan perilaku kasar Grey Z. Grey Z sedang duduk, dan dia tidak akan mengatakan apapun. Halo, Master Grandi, saya mendengar Grey Z berkata bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Anda, jadi saya datang bersamanya tapi tidak menyiapkan hadiah. Master Grandi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Dara Syam berkata sambil tersenyum. Dia tidak bersalah, dan dia mengatakan yang sebenarnya, dia secara alami bisa tahu dari pengalaman Master Grandi. Terima kasih, terima kasih. Master Grandi merasa sedikit terharu. Ini adalah sentuhan yang nyata dalam 50 tahun terakhir, hanya ada 2 orang yang dengan tulus mengucapkan selamat ulang tahun, termasuk Dara Syam.
Perasaan ini membuatnya sangat merindukan. Duduklah, semuanya. Master Grandi tidak melihat Greyzeth, dia duduk di kursi utama, melihat sekeliling, matanya tertuju pada Dara Syam sejenak. Melihat Master Grandi menatapnya, Dara mengangguk sedikit dan Master Grandi mengangguk sebagai jawaban. Dia tersenyum. Greyzeth diberkati bertemu dengan seorang gadis sepertimu. Master Grandi mengatakan ini tanpa sudut pandang apapun, hanya dari sudut pandang seorang pria. Seorang gadis yang lugu, sederhana dan baik hati, Master Grandi bahkan merasa bahwa Greyzeth agak tidak layak untuknya. Dara benar-benar sedikit pemalu, apakah pujian ini? Terima kasih Master Grandi. Dia menoleh dan melirik ke arah Greyzeth. Orang ini tampak seperti biasa, seolah-olah dia yang dipuji. Bab 261 Perjamuan Pembantaian. Greyzeth hanya akan berpikir bahwa Master Grandi memiliki penglihatan. Tentu saja Dara adalah gadis yang baik, Greyzeth lebih tahu dari siapapun. Perjamuan dimulai. Master Grandi mengobrol dengan bos besar dan lainnya sesuka hati, sementara pengurus rumah tangga Zuko mengurus makanan dan minuman. Tidak ada yang berbicara tentang keluarga Watson, dan tidak ada yang berani untuk menyinggung masalah provinsi. Tidak ada yang berbicara tentang Grey yang membunuh master dari keluarga Watson, memotong master keluarga Watson, dan mengirim kembali ke Colorix dalam satu gerakan. Mereka bahkan bertanya-tanya mengapa Master Grandi mengundang Greyzeth untuk datang. Kedua harimau itu duduk bersama, tidakkah mereka akan bertarung? Jika Grey akan bersaing untuk lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, maka perjamuan hari ini hampir pasti akan menjadi perjamuan pembunuhan. Tapi Greyzeth bahkan membawa wanita terpentingnya. Bos besar dan lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka hanya khawatir, cemburu, gelisah dan gugup. Tapi Greyzeth tenang dan tenang, mengobrol santai dengan Master Grandi tentang masa lalu di ibu kota provinsi, hal-hal menarik di lingkaran bawah tanah, dan bahkan berbicara tentang Master Grandi ketika dia masih muda. Ini seperti teman lama, minum, mengenang masa lalu, melihat masa lalu, apa mete ini musuh. Bahkan Dara Syam bersulang untuk Master Grandi segelas minuman dingin dan mengucapkan selamat ulang tahun. Suasana perjamuan berangsur-angsur menjadi rileks, dan bos besar serta lainnya juga satu demi satu bersulang untuk Master Grandi dan Grey. Greyzeth tidak minum, dan Dara tidak benar-benar meminumnya. Tentu saja, tidak ada yang berani meminta Dara Syam untuk meminumnya. Mereka semua minum sendiri. Mereka sangat senang Dara benar-benar mau mengangkat gelasnya. Setelah 3 putaran anggur, kulit Master Grandi menjadi sedikit merah. Dia paling banyak mabuk dalam 20 tahun terakhir. Butler Zuko, bawakan kuenya. Setelah minum wine dan makan banyak, kue ulang tahun ini siap dibagi untuk dibagikan ke semua orang. Mendengar bahwa kue akan segera dibagi, corak seluruh bos tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Membagi kue memiliki arti lain dalam lingkaran bawah tanah, itu tidak hanya sekedar kue ulang tahun. Ini adalah sebuah pembagian wilayah. Master Grandi, apakah dia akhirnya akan melakukannya? Sekelompok orang memiliki senyuman di wajah mereka, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan kecemasan di hati mereka. Tangan yang memegang gelas anggur sedikit bergetar. Tidak tahu apakah itu efek minum, atau benar-benar terlalu gugup. Greyzeth tidak banyak menanggapi, tetapi Dara benar-benar ingin tahu, bukankah dia hanya membagi kue? Kenapa begitu bersemangat? Apakah orang-orang ini tidak pernah makan kue? Tidak mungkin. Pengurus rumah tangga Zuko meletakkan kue di atas meja dengan hati-hati, mengambil pisaunya lagi, dan memberikannya ke Master Grandi. Umurku 50. Dalam lingkaran kita, pada usia ini, aku tidak bisa mengatakan ini masih muda. Dia menghela nafas. Kadang-kadang ketika aku melihat kalian, aku menganggap diriku masih muda, seperti ketika seusia kalian. Aku, seperti kalian, mungkin mengejar banyak dan ingin lebih banyak. Mata Master Grandi menyapu satu persatu. Manusia yang tidak berambisi, bukankah hidupnya akan sia-sia? Bos besar dan yang lainnya mengangguk dan setuju. Tetapi pada usia ini, saya berpikir lagi, apa hal terpenting bagi seseorang untuk hidup seumur hidup? Master Grandi menoleh dan melihat bos besar. Tahukah Anda apa yang paling penting? Bos besar itu tersenyum. Uang adalah yang paling penting. Master Grandi bertanya lagi pada orang lain, semua dengan jawaban yang berbeda.
Dia hanya tertawa, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Hidup-hiduplah yang paling penting. Sekelompok orang tidak berani berbicara, dan mereka hampir tidak bisa tertawa. Ini bukan jamuan pembunuhan, ada apa? Di mana si pedang patah? Mereka sepertinya tidak melihat si Broken Sword.